Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri, tempat di mana kita bisa menikmati cerita kisah nyata penuh hikmah dan inspirasi yang diangkat untuk kita semua. Dan sebelum kita mulai ke cerita, jangan lupa subscribe, like dan share agar dapat memetik pelajaran dari kisah ini. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang kisah. Ini bukan soal cinta. Ini soal bagaimana luka dibalas pakai senyum dan bukti. Kamu belum tahu bagaimana perempuan balas dendam dalam diam? Pagi itu seperti pagi lainnya di rumah 2 lantai milik Arman dan Ratih. Rumah dengan cat krem dan jendela besar menghadap taman kecil di halaman depan. Sinar matahari menyelinap lembut melalui tirai tipis, membelai ranjang yang masih hangat dengan sisa keintiman semalam. Ratih bangun lebih dulu, seperti biasa. Rambutnya kusut, tubuhnya masih terasa lelah, tapi ia tersenyum. Karena rutinitas ini sudah menjadi bagian dari hidup yang ia cintai. Di dapur, ia mengiris tomat dan menumis bawang putih sambil sesekali melirik jam dinding. Arman selalu turun pukul 7. Tepat, tanpa pernah terlambat. Suaminya adalah pria, disiplin, tegas dan elegan. Dan sejauh ini, Ratih mengira ia juga pria setia. Ia masih percaya, setidaknya pagi itu. Langkah kaki Arman menuruni tangga terdengar berat namun teratur. Kemeja putihnya sudah melekat sempurna di tubuh tegapnya. Kancing atas dibiarkan terbuka, memamerkan sedikit dadanya yang berotot tipis. Parfum khasnya menyebar cepat ke seluruh ruang makan. Wangi segar dan maskulin yang dulu membuat Ratih jatuh cinta. "Sayang, kamu masak telur mata sapi kayak biasanya?" Arman mencium kening Ratih, sambil melingkarkan tangan di pinggang istrinya, menggoda, pelan berarti terkekeh pelan dan mencubit lengan suaminya. "Kamu tahu nggak sih, kamu tuh udah kayak alarm tubuh." Jam 7 tepat, turun dengan gaya. Arman tertawa. Ia duduk, membuka koran digital di tablet, dan mulai menikmati sarapan. Anak-anak masih di kamar, belum bangun. Mereka berdua punya waktu. Sebentar, waktu berdua yang mulai jarang mereka nikmati. Ratih duduk di seberang, hanya mengenakan daster tipis. Pandangan Arman sempat menuruni garis leher istrinya, lalu segera kembali menatap tablet. Tapi Ratih melihat itu. Tatapan singkat, itu. Dulu, tatapan itu selalu diikuti oleh tangan yang menyentuh, bibir yang memanggil namanya, tapi sekarang hanya diam. Malam tadi, tubuh mereka menyatu. Tapi Ratih merasa seperti dipeluk oleh bayangan. Arman mencumbu dengan gerak mekanis, tidak dengan sentuhan yang dulu penuh keinginan. Gairah itu terasa hambar, seperti tubuhnya hanya bagian dari ritual sebelum tidur, bukan lagi objek cinta. Ratih menunduk. Ia tahu, cinta yang utuh tidak hanya tentang ciuman pagi atau hubungan semalam. Tapi ketika rasa tidak dilibatkan, tubuh menjadi ruang kosong. Ia mulai merasa kosong. Setelah sarapan, Arman bersiap pergi. Ia memasukkan berkas ke dalam tas kerja kulit hitamnya yang mahal, lalu berdiri dan memeluk Ratih sekali lagi. Tapi pelukan itu singkat, terburu, dan mencium keningnya terasa lebih seperti formalitas. "Aku ada meeting jam 9, nanti mungkin agak malam pulangnya," katanya cepat sambil merapikan dasi. Ratih mengangguk. "Jangan lupa makan siang. Aku kirim bekal lewat supir kalau kamu mau." Arman menjawab sambil berjalan ke pintu. "Nggak usah repot. Aku makan di luar aja." Itu bukan pertama kalinya Arman menolak bekal. Tapi setiap kali itu terjadi, dada Ratih terasa semakin penuh. Bukan dengan cinta, tapi kecurigaan. Ketika mobil suaminya meninggalkan halaman, Ratih berdiri di jendela. Tangannya menggenggam tirai. Matanya kosong. Ia tahu Arman bukan tipe laki-laki yang mudah berubah. Tapi ada sesuatu yang perlahan menggeser keseimbangan. Waktu bicara di rumah makin sedikit. Sentuhan menjadi rutinitas. Ciuman tidak lagi dalam. Siang itu, Ratih mencoba membuang pikiran-pikiran buruk. Ia membersihkan rumah, menjemur pakaian, memandikan anak-anak, dan memastikan semuanya berjalan normal. Tapi dalam hati, suara kecil terus bertanya, kenapa Arman berubah? Menjelang malam, saat anak-anak tertidur,
Ratih naik ke kamar. Ia mandi, mengenakan lingerie tipis warna hitam yang dulu selalu membuat mata Arman membelalak. Ia ingin mencoba sesuatu, memastikan, membuktikan. Ia berdiri di depan cermin, mematut diri. Tubuhnya masih kencang, kulitnya masih lembut. Ia yakin bukan tubuhnya yang membuat suaminya menjauh. Pukul 9 malam, Arman pulang. Wajahnya lelah, tapi tidak seperti biasanya. Ia tidak menyambut Ratih di kamar. Hanya berkata, "Aku mandi." Dulu ya, dan masuk ke kamar mandi. Ratih menunggu di ranjang. Jantungnya berdebar. Ia siap untuk membakar gairah seperti dulu. Tapi saat Arman keluar dengan handuk melilit pinggang, ia langsung menuju lemari, mengenakan celana tidur dan berkata, "Aku capek banget hari ini sayang, besok ya." Lalu ia mematikan lampu tidur, membelakangi Ratih dan tertidur. Malam itu, Ratih menangis pelan, tanpa suara, di samping suami yang ia cintai selama bertahun-tahun. Suami yang kini menjauh, tubuhnya hangat, tapi hatinya dingin. Besok paginya, semuanya kembali seperti semula. Sarapan, senyum, kening yang dicium. Tapi Ratih tahu, ada sesuatu yang hilang dari rumah ini. Dan cinta yang tak disiram, perlahan berubah menjadi duri di bawah kulit. Yang Ratih belum tahu saat itu adalah bahwa namanya bukan lagi satu-satunya yang membuat detak jantung Arman bergelora. Ada nama lain. Ada kulit lain. Dan yang lebih menyakitkan, ada tubuh lain yang kini jadi tempat pelarian. Dan itu adalah awal dari semuanya. Pagi itu, langit mendung. Hujan gerimis membasahi kaca jendela kamar. Ratih duduk di tepi ranjang, menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin sejak setengah jam lalu. Ia tak menghirupnya, hanya memandangi uap yang telah menghilang. Ada sesuatu dalam dirinya yang pelan-pelan pecah. Perasaan itu tak lagi samar. Bukan hanya rindu tapi cemburu. Bukan hanya curiga tapi terluka. Arman sedang di kamar mandi. Suara air mengguyur dari shower dan Ratih tahu ia hanya punya beberapa menit. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel Arman dari atas meja rias. Sidik jarinya masih terdaftar. Layarnya menyala. Buka galeri. Kosong buka WhatsApp. Tak ada nama mencurigakan. Tapi ketika ia membuka arsip chat, ada satu nama muncul, disamarkan sebagai vendor. Dan isi pesannya bukan tentang barang atau invoice. "Kapan kamu bisa peluk aku lagi, Mas? Malam tadi masih kebayang semua yang kamu bisikan waktu nyium aku dari belakang." Ratih hampir melempar ponsel itu ke lantai. Tapi ia menggigit bibirnya, menahan luapan kemarahan yang menggelegak di perut. Ia scroll ke atas, membaca dengan saksama. Ada foto. Setengah tubuh perempuan hanya dengan bra rendah merah. Disusul pesan suara berdurasi 15 detik. Ia tidak berani memutarnya. Pintu kamar mandi terbuka. Ratih buru-buru mengembalikan ponsel itu, kembali duduk dengan napas teratur. Arman melangkah keluar hanya dengan handuk. Air masih menetes dari rambutnya. Otot punggungnya mengencang setiap kali ia mengeringkan tubuh. Dulu, tubuh itu adalah tempat Ratih bersandar dan merasa aman. Tapi pagi ini, tubuh itu seperti milik orang lain. "Aku ada meeting siang ini," ucap Arman sambil membuka lemari. "Malam mungkin ada acara juga. Sama orang luar." Ratih tidak menjawab. Ia hanya menatapnya lama, menyerap setiap gerakan kecil. Kemeja biru yang dipilih, dasi yang dililit asal, kolon baru yang tak pernah dibelinya. Semua hal kecil yang dulu menjadi bagian dari rutinitas bersama, kini terasa seperti tanda-tanda asing dari seorang pria yang telah berubah. Ia mendekat. Tangannya menyentuh bahu Arman. "Kalau kamu capek kerja terus, kenapa nggak ambil cuti? Kita bisa pergi, berdua aja. Anak-anak bisa kita titip dulu ke mama," ucapnya dengan suara pelan, serak karena emosi yang ditahan. Arman tersenyum tipis. "Nanti ya, masih belum bisa. Proyek ini penting banget." "Kamu masih cinta aku?" tanya Ratih pelan, mendadak, tapi penuh keteguhan. Arman terdiam. Tangannya berhenti mengancing ke meja. "Kenapa nanya gitu? Kamu nggak nyentuh aku lagi. Kamu nggak pernah lihat aku kayak dulu. Bahkan waktu kita tidur bareng aku merasa kayak benda mati. Kamu di tubuhku. Tapi nggak hadir.
Ucap Ratih cepat, seperti menusukkan belati sebelum ia sempat ragu. Arman menatapnya. Sorot matanya berubah, tapi ia cepat-cepat mengalihkan pandangan, menyentuh ponsel, pura-pura tergesa. Ratih, aku cuma capek. Jangan mikir yang aneh-aneh. Dan dengan itu, ia mencium kening istrinya, lalu pergi. Lagi, Ratih berdiri mematung. Napasnya pendek. Dada sesak. Sisa pagi itu dihabiskannya dengan duduk di pojok kamar. Mata tak berpaling dari satu titik di lantai. Otaknya berputar-putar, mencari cara untuk tahu lebih banyak. Ia butuh bukti yang lebih dari sekadar pesan. Ia butuh sesuatu yang akan membuat mulut Arman tak bisa lagi berkelit. Sore itu, Ratih menghubungi adik sepupunya yang bekerja di sebuah perusahaan IT. Aku minta tolong. Bisa nggak bantuin aku install pelacak di ponsel suamiku? Tanpa ketahuan. Aku cuma mau tahu dia kemana. Suaranya bergetar, dan ujung kalimat itu nyaris tak terdengar. Sepupunya mengiyakan. Dan malam itu, saat Arman mandi, Ratih menyelipkan flash disk kecil ke laptop suaminya dan menghubungkan ponselnya. Perlahan, segala lokasi dan aktivitas Arman mulai terpantau. Dan di malam berikutnya, Jam 8, notifikasi masuk. Lokasi, Hotel AA, lantai 6, Ratih menyalakan mobilnya. Tidak gemetar kali ini. Tidak ada air mata. Hanya satu tekad yang membara. Ia harus melihat sendiri. Perjalanan ke hotel seperti menembus lorong waktu. Mobil Arman sudah terparkir. Ratih menunggu di seberang jalan, di balik kemudi, tangan gemetar mencengkeram setir. Pukul 8:25. Seorang perempuan keluar dari pintu belakang hotel. Anggun, kaki jenjang, bibir merah dan rambut terurai. Ia mengenakan gaun hitam dengan belahan tinggi. Nafas Ratih tercekat saat perempuan itu membuka pintu mobil Arman dan langsung menunduk, mencium bibir pria itu dengan penuh gairah. Ciuman yang panjang. Bukan ciuman perpisahan, tapi penyambut kehangatan. Setelah itu, pintu ditutup. Mobil berjalan pelan. Dan Ratih hanya bisa melihat siluet mereka berdua dari kaca belakang. Tangis Ratih pecah tanpa suara. Ia merasa tubuhnya tak bernyawa. Bukan karena kaget, tapi karena semua yang ia takutkan terbukti. Perselingkuhan itu nyata. Arman bukan lagi miliknya. Tubuhnya, bibirnya, bisikannya telah diberikan pada perempuan lain. Dan yang lebih menyakitkan, Ratih tidak tahu siapa perempuan itu. Belum. Tapi malam itu satu hal berubah di dalam dirinya. Ratih bukan lagi istri yang menunggu, ia akan menjadi istri yang memburu. Ratih memarkir mobilnya 100 meter dari lobi hotel. Hujan gerimis membuat kaca depan tampak buram, seolah dunia ikut menangis. Jam di dashboard menunjukkan pukul 20.31. Jantungnya berdetak cepat, napasnya tak teratur. Ia sudah menyaksikan ciuman itu, tapi belum selesai. Tidak malam ini. Tangannya menggenggam setir kuat-kuat, seolah ingin menghancurkannya. Lalu ia mengambil keputusan yang lebih gila dari yang pernah ia pikirkan. Ia keluar dari mobil. Payung kecil dibuka setengah hati. Tumitnya melangkah perlahan, mendekati gedung hotel bintang 5 itu. Setiap detik seakan berlalu lambat. Ia menyusup ke dalam lobi dengan wajah tenang, menyamar sebagai tamu biasa. Duster telah ia ganti dengan sweater panjang dan celana hitam. Rambut diikat rapi. Ia tampak seperti perempuan biasa, tapi di balik matanya ada badai yang siap meledak. Ia duduk di pojok kafe hotel. Dari tempatnya, ia bisa mengintip lift, lobi, dan sebagian koridor kamar. Ponsel di tangannya tetap terbuka, mengikuti titik lokasi. Arman yang kini stabil di lantai 6, pukul 20.47, lift terbuka. Dari dalamnya keluar sepasang tubuh. Arman dan perempuan itu. Ratih menahan napas. Perempuan itu lebih muda, sekitar awal 30-an. Cantik, tapi berlebihan. Bibir merah mencolok, gaun ketat, aroma parfum mahal dari jarak 10 meter. Tangannya menggenggam tangan Arman seolah tanpa malu. Mereka berjalan menuju restoran atap, namun berhenti sejenak di tangga kaca. Di sanalah, dalam kilatan lampu kota, Ratih menyaksikan langsung.
bagaimana suaminya menekan tubuh perempuan itu ke dinding, mencium lehernya, meraba pinggulnya, dan berbisik sesuatu yang membuat perempuan itu tertawa pelan sambil mencubit dada Arman. Gemetar di seluruh tubuh Ratih, tak bisa ditahan lagi. Tangannya dingin, wajahnya pucat. Tapi matanya tetap terbuka lebar. Ia tidak ingin terlewat satu detik pun dari penghinaan ini. Ia ingin merekam semua ke dalam pikirannya, untuk bahan luka, untuk alasan yang sah saat ia kelak menghancurkan semuanya. Setelah pasangan itu menghilang di ujung koridor, Ratih berjalan ke resepsionis. Ia mengerahkan akting terbaiknya, suara lembut, mata sedikit berair, dan senyum memohon. "Maaf, saya mencari teman saya yang katanya menginap di kamar temannya, Nadia." Mungkin atas nama suaminya? Petugas sempat ragu, namun Ratih sudah menyiapkan uang ratusan ribu di balik dompetnya. Petugas menelan ludah, lalu berbisik, "Pak Arman, kamar Nansati 13, Bu." Ratih mengangguk. Dunia seperti memutar balik. Semua kilas balik masa lalunya muncul dalam sekejap. Malam-malam mereka tertawa bersama. Hari-hari ketika Arman mencium perutnya saat hamil. Semua hancur hanya karena angka. Nanti 13, ia kembali ke mobilnya, tak kuat naik. Tidak hari ini. Tapi bukan berarti ia akan diam. Tengah malam, Arman pulang, Ratih belum tidur, ia duduk di sofa, lampu ruang tamu menyala redup, wajahnya datar. Arman sempat terkejut melihat istrinya masih bangun. "Kok belum tidur?" tanyanya, sambil membuka jas, menyimpan tas di meja makan. Ratih menatapnya lama. "Tadi kamu di mana?" Arman mendekat, mencium kepalanya seperti biasa. "Rapat, lembur, sama vendor luar, capek banget." Ratih mengangguk kecil, tidak menjawab. "Besok kamu antar anak-anak ke dokter gigi, ya? Aku harus ke Bandung urus proyek." Ratih menatapnya lagi, tajam. "Sama Nadia?" Arman terdiam. Suasana ruangan langsung membeku. "Aku nggak kenal siapa Nadia," jawabnya cepat, tapi suaranya retak. "Itu siapa?" Ratih berdiri, mendekat, lalu menempelkan tubuhnya ke tubuh Arman. Dadanya bersentuhan, dagunya naik sedikit, bibirnya hanya beberapa sentimeter dari bibir suaminya. Katanya kamu suka dicium dari belakang sambil Nadia pakai bra rendah merah. "Gitu ya?" Arman menegang. Napasnya tercekat. Ratih mendekat lebih dalam, berbisik di telinga suaminya. "Kamu pikir aku nggak tahu, Man? Aku lihat sendiri. Dari ujung mata kepalaku sampai lututku gemetar waktu lihat kamu cium perempuan itu kayak aku nggak pernah ada." Arman mencoba memeluknya, tapi Ratih mendorongnya pelan. Bukan marah, justru tenang. "Aku bukan bodoh, aku cuma sabar. Tapi sabar itu ada batasnya. Dan malam ini batasnya lewat." Ia lalu melangkah ke kamar, meninggalkan Arman berdiri di ruang tamu, seperti tubuh tanpa nyawa. Malam itu Ratih menangis di dalam kamar. Tapi bukan tangis menyerah. Tangis itu adalah tangis kelahiran baru. Ia tahu, tubuhnya selama ini dipeluk oleh seorang pria yang sudah memberi tubuhnya pada wanita lain. Ia tahu, suara manja yang dulu Arman bisikkan di telinganya, kini jadi milik perempuan di kamar hotel. Dan mulai malam itu, Ratih memutuskan untuk tidak lagi menjadi korban. Ia akan membuka tirai-tirai rumah ini, membuka semua aib, membuka jalan agar dirinya bebas. Bebas dari suami yang menyentuhnya tapi tak mencintainya. Bebas dari sandiwara rumah tangga yang manis di luar tapi busuk di dalam. Dan Ratih tahu, permainan baru saja dimulai. Malam telah berganti dini hari. Rumah besar itu senyap. Angin menerobos celah ventilasi dengan suara serak, seperti desah napas makhluk yang menanti kehancuran dari balik dinding. Di dalam kamar tidur yang dulunya menjadi altar cinta, Ratih duduk memeluk lututnya. Tubuhnya menyandar ke dinding, mata terbuka tapi kosong. Tangis telah kering. Luka telah meresap sampai ke tulang. Yang tersisa hanya satu hal, dendam. Dendam. Itu bukan ledakan. Ia bukan teriakan atau makian. Dendam yang tumbuh di dada Ratih adalah bisu. Dingin, seperti pisau yang disimpan di bawah bantal. Tidak terlihat, tapi siap mengiris kapan saja. Ia tahu Arman masih terlelap di kamar anak sulung,
Mereka pura-pura tidur demi menghindari konfrontasi. Sialnya itu justru memberikan ruang bagi Ratih untuk berpikir. Dan berpikir, bagi perempuan yang tersakiti, adalah senjata paling mematikan. Saat fajar menyingsing, Ratih sudah duduk di depan laptop. Matanya menelusuri folder demi folder file perusahaan Arman. Ia tidak hanya ingin tahu siapa Nadia, ia ingin tahu apa yang sebenarnya dipertaruhkan suaminya. Dan semakin dalam ia mengakses dokumen-dokumen itu, semakin ia sadar. Arman bukan cuma selingkuh, ia menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar. Ada rekening dengan nama samaran, ada transaksi hotel, villa, pengeluaran untuk konsultan eksternal. Semuanya mengarah ke satu nama, Nadia Amelia Putri. Nama yang tak pernah disebutkan di rumah ini, tapi telah merebut segalanya, Ratih. Menyimpan semua itu. Bukan hanya sebagai bukti, tapi sebagai peluru. Ia tahu betul, jika ingin membunuh seekor ular, jangan hanya memotong ekornya. Hancurkan kepalanya, lalu bakar tubuhnya, hingga tak tersisa bisa untuk menyakiti lagi. Malamnya, Ratih menghubungi seseorang dari masa lalu. Dita, sahabat lama yang kini bekerja di firma hukum. Suara Dita ditelepon penuh keheranan. Kamu yakin mau bawa ini ke ranah hukum, Ti? Ini bakal panjang, keras, dan bisa kotor. Ratih tersenyum tipis. Aku nggak takut kotor. Aku sudah dibenamkan ke lumpur selama bertahun-tahun. Sekarang, giliran aku yang seret mereka ke dasar. Beberapa hari berikutnya, Ratih berpura-pura menjadi istri seperti biasa. Ia tetap memasak, tetap menyiapkan baju kerja Arman. Bahkan sempat memijit bahu suaminya saat pria itu pulang dengan wajah lelah. Tapi dalam diam, setiap gerakannya adalah jebakan. Setiap senyum adalah racun manis yang menunggu waktu meledak. Arman mulai lengah. Hubungan mereka tampak membaik di permukaan. Arman bahkan mulai menyentuh Ratih kembali, seolah rasa bersalah telah menyalakan kembali hasrat yang dulu hilang. Namun, yang Arman tak tahu, setiap ciuman yang ia berikan kini terasa seperti sundutan rokok di kulit Ratih, panas, perih, dan hanya meninggalkan bekas. Malam itu, mereka kembali bersetubuh. Tapi Ratih tidak menutup mata. Ia menatap langit-langit kamar, menghitung setiap gerakan Arman, mencatat bisikan-bisikan yang dulu ia pikir hanya miliknya. "Aku kangen kamu," ucap Arman di tengah-tengah pelukannya. Dan Ratih sadar, itu bukan kalimat yang ditujukan untuk dirinya. Itu kalimat yang sudah dihafalkan dan hanya dipindahkan dari satu tubuh ke tubuh lain. Usai bercinta, Arman tertidur. Ratih bangkit perlahan, mengenakan jubah tidurnya, dan keluar kamar. Di tangannya, ia memegang ponsel Arman yang kini sudah bisa ia akses sepenuhnya. Ia mengirim seluruh isi pesan Arman dengan Nadia ke emailnya sendiri. Termasuk video singkat yang dikirim Nadia, video ranjang dengan wajah Arman terekam jelas. Bukti itu ia simpan di flash disk kecil, yang kemudian ia masukkan ke dalam amplop bersama berkas keuangan dan transaksi gelap. Di bagian luar amplop, ia menuliskan dengan spidol merah, "Untuk jawaban di depan pengadilan." Beberapa hari kemudian, Ratih berdandan lebih rapi dari biasanya. Blazer krem, rok pensil, dan sepatu hak tinggi yang hanya ia pakai saat acara-acara penting. Anak-anak sudah diantar ke sekolah. Arman masih di luar kota, atau setidaknya itu yang ia klaim. Ratih berdiri di depan cermin panjang, rambutnya digelung elegan. Bibirnya merah menyala. Tapi mata itulah yang paling mematikan. Dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Ia bukan lagi istri Arman. Ia adalah eksekutor. Di tangan kirinya, ia menggenggam amplop bukti. Di tangan kanannya, ia menggenggam ponsel. Ia membuka kontak Nadia, mengetik pesan pendek. "Aku tahu kamu, aku tahu semuanya, tapi kamu belum tahu aku bisa apa. Tunggu saja." Ia tak butuh jawaban, karena rencananya tidak dibuat untuk diancam, tapi untuk dijalankan. Petang, harinya, Arman pulang dengan senyum lelah. Ia mencium pipi Ratih, memuji masakannya, tapi Ratih hanya membalas dengan senyum kecil. "Kamu sibuk banget ya belakangan ini." "Tapi nggak apa-apa, aku ngerti kok. Soalnya aku juga lagi siapin kejutan buat kamu."
ujarnya lembut. Arman mengangguk, tidak curiga. Dan Ratih berpikir dalam hati, benar Man, akan ada kejutan besar. Tapi bukan ulang tahun, bukan anniversary, tapi hari di mana semua topengmu akan kutarik di depan dunia. Di balik senyum itu, Ratih menyimpan api yang tak akan padam sebelum semuanya hangus dan babak baru akan dimulai. Hari itu harusnya menjadi hari kemenangan. Ratih telah membuat janji dengan pengacara Dita. Bukti-bukti telah lengkap. Ia akan menandatangani surat gugatan cerai esok pagi, sekaligus mengajukan laporan penyalahgunaan dana perusahaan atas nama Arman. Semua telah dihitung dengan presisi. Rumah akan jadi miliknya, hak asuh anak penuh, dan Arman akan hancur di dua medan sekaligus, hukum dan kehormatan. Sore itu langit begitu cerah, seolah tak tahu bahwa badai sedang mengumpul di dada seorang perempuan yang terlalu lama diam. Ratih menyetir sendiri ke pasar, hendak memasak untuk anak-anak yang titip di rumah ibunya. Ia ingin memberikan makan malam yang lezat, mungkin terakhir sebelum rumah ini berubah jadi medan perang. Tapi takdir ternyata punya rencana yang lebih kejam dari yang ia simpan untuk Arman. Di jalan tikungan dekat flyover, mobil Ratih dihantam keras dari samping oleh sedan hitam yang melaju seperti peluru. Ratih tak sempat berteriak. Mobilnya berputar 2 kali sebelum menghantam tiang lampu jalan. Dunia seketika hening, sakit menyebar seperti kilatan listrik dari tulang punggung hingga ubun-ubun. Lalu gelap, gelap yang sunyi, gelap yang menggantung. Dan di sanalah ia, tenggelam, dalam kesadaran setengah mati, terkurung di tubuh yang tak bergerak, tapi jiwanya masih terjaga. Ia tidak mati, tapi ia juga bukan lagi hidup seperti sebelumnya. Suara pertama yang ia dengar adalah isakan, suara perempuan. Dia belum sadar juga, Dok. Kemudian suara Arman. Saya mohon, Dok. Tolong selamatkan istri saya. Ironis. Ratih mendengar semuanya. Tapi matanya tertutup rapat. Lidahnya kaku. Tubuhnya terikat alat medis. Tapi telinganya, sialnya, masih hidup. Ia ingin menjerit. Tapi yang keluar hanya desah lirih dalam hati. Ia tahu, tubuhnya sekarang seperti boneka rusak. Tapi pikirannya sangat sadar. Terlalu sadar. Hari berganti hari. Perawat datang dan pergi. Suara anak-anaknya kadang terdengar dari pintu. Tapi yang paling sering datang adalah suara yang tak ingin ia dengar. Nadia. Dia pasti nggak akan bangun, Man. Kita bisa lanjut. Ini takdir kita. Jangan bicara keras-keras, sahut Arman. Gelisah. Dia mungkin bisa dengar. Ratih menahan napas. Ia ingin tertawa, tapi tubuhnya hanya bisa diam seperti batu nisan. Nadia tertawa pelan. Suara yang lembut tapi menyayat. Kalau dia dengar pun, apa yang bisa dia lakukan? Lihat tubuhnya. Lihat matanya, kosong. Dia sudah bukan Ratih yang dulu. Kalau dia bangun, Arman berbisik, suaranya ragu. Kalau dia bangun, kita habisi lagi. Tapi lebih rapi. Berderada Ratih seolah mendidih. Tapi tubuhnya tetap diam, dikurung lumpuh dan sepi. Ia baru tahu, ternyata suara bisa lebih tajam dari luka. Kata-kata mereka adalah peluru, dan ia menjadi sasaran yang hanya bisa menahan rasa sakit tanpa bisa membalas. Tiap hari tubuhnya semakin dingin, tapi pikirannya terbakar. Ia mengulang-ulang semua yang ia dengar. Ia mencatat dalam hati, menyusun ulang dendam, mencari celah sekecil apapun untuk bangkit. Lalu suatu malam, keajaiban terjadi. Saat hanya lampu redup yang menemani, Ratih merasa ujung jarinya bergerak. Lalu sedikit demi sedikit, matanya bisa terbuka. Pandangan pertama hanya kabur. Tapi cukup untuk melihat wajah Arman yang duduk di sampingnya, memegang tangan kirinya, menangis pura-pura. Sayang, kamu bangun? Bisiknya sambil mencium tangan itu. Ratih tidak menjawab, hanya menatap. Tapi dalam kepalanya, ia sudah bicara. Kamu akan kuhabisi dengan mataku terbuka, Man. Tidak dengan peluru, tapi dengan apa yang lebih kamu takuti, kebenaran. Ia tak berkata sepatah kata pun, hanya memberi ekspresi kosong. Ia biarkan Arman percaya ia amnesia. Ia biarkan Nadia lega karena mengira dirinya tak tahu apa-apa. Tapi setiap detik,
Ratih menghafal. Ulang semua yang pernah ia dengar. Ia memikirkan cara. Ia memikirkan waktu. Ia memikirkan bagaimana caranya melawan. Dalam kondisi tubuh yang belum sepenuhnya kembali, Arman menatapnya dengan mata berkaca. Ia kira Ratih benar-benar hilang, tapi Ratih menatap balik, dalam diamnya. Dan dalam hati, ia berjanji, ketika aku bisa berdiri lagi, aku akan membuat kalian berdua tahu, rasanya dihancurkan perlahan, seperti kalian menghancurkan aku saat aku masih bisa mencintai. Sudah sepekan sejak Ratih membuka matanya, rumah sakit menjadi saksi kebangkitan seorang perempuan yang kembali dari ambang maut, bukan sebagai istri, bukan sebagai korban, tapi sebagai bayangan yang bergerak tanpa suara. Dalam tubuh lemah dan mata sayu, ia menyimpan sesuatu yang bahkan dokter tak bisa deteksi lewat alat. Niat menghancurkan. Dokter menyebutnya keajaiban. Arman menyebutnya mukjizat. Nadia, ia pura-pura takut, tapi Ratih tahu. Di balik senyum manis perempuan itu saat menjenguk, ada kecemasan, dan ia menikmatinya. Sedikit demi sedikit, saat pertama kali Arman bertanya padanya, "Sayang, kamu ingat aku siapa?" Ratih menatapnya kosong, pura-pura bingung. "Namamu?" "Arman?" Arman tertawa lega. Ya, aku suamimu. Kamu ingat kan? Kita punya 2 anak, namanya Ray dan Dinda." Ratih mengangguk pelan, pura-pura asing. Ia memainkan peran korban, yang kehilangan sepotong hidup. Peran yang sempurna untuk memancing rasa aman musuh-musuhnya. Ia harus membuat mereka percaya, Ratih yang tahu segalanya telah mati. Yang tersisa hanya tubuh yang tak bisa membedakan cinta dari pengkhianatan. Hari-hari berikutnya di rumah sakit dipenuhi senyum palsu dan pelukan basa-basi. Nadia datang membawa buah dan senyum sopan. Ia mencium pipi Ratih, membisikkan doa, lalu duduk di ujung ranjang seperti kucing yang menunggu tikus lumpuh kehabisan nafas. "Kamu cantik sekali, Mbak. Bahkan setelah sakit begini." Ratih menoleh. "Kamu siapa ya? Maaf, aku belum ingat." "Namaku Nadia. Aku teman Arman. Kami kerja bareng. Aku bantu proyek dia akhir-akhir ini." "Oh," Ratih tersenyum. "Makasih ya sudah sering datang. Padahal aku nggak kenal kamu. Tapi kamu perhatian banget." Nadia mengangguk, tapi senyumnya kaku. Ia bisa merasakan hawa tak biasa dari tatapan Ratih. Seolah tubuh yang sedang sakit itu menyimpan setan yang sedang tidur. Setelah Nadia pergi, Arman duduk di sisi ranjang menggenggam tangan Ratih. "Kamu beneran gak ingat apa-apa waktu sebelum kecelakaan?" Ratih menatap kosong ke langit-langit. "Enggak. Kenapa?" Arman menggeleng cepat. Enggak apa-apa. Aku cuman khawatir kamu kaget kalau lihat orang-orang yang datang." "Seperti Nadia?" Arman menelan ludah. "Iya, dia dekat. Teman kerja, dia khawatir banget sama kamu." Ratih menatap langsung ke matanya, lama, lalu menjawab pelan, "Kamu deket banget sama dia?" Arman mengangguk pelan. "Tapi cuman profesional." Ratih tertawa kecil, lemah, seperti anak kecil yang baru belajar mengeja. "Berarti aku juga pernah kerja bareng kamu ya?" "Dulu? Karena aku juga pengen dibilang cuma profesional." Arman, "Hai Terdar." Tapi ia masih mengira Ratih bicara dari ruang kosong di kepalanya. Yang ia tak tahu, Ratih sedang memancing. Sedikit demi sedikit, dan umpan itu telah ditelan. Saat ia akhirnya diizinkan pulang, Ratih disambut seperti ratu. Rumah dihias, anak-anak menyambut, dan Arman berusaha sebaik mungkin tampil seperti suami yang mencintai. Tapi di malam pertama setelah kepulangan itu, saat anak-anak tidur dan Arman memeluknya dari belakang di ranjang mereka, Ratih merasa ngeri, bukan karena takut, tapi karena geli. Tubuh lelaki itu menempel di punggungnya. Nafasnya membelai tengkuk Ratih. Bibirnya menyentuh leher dan tangannya perlahan menyelinap ke bawah selimut. Arman mengira Ratih merindukannya, tapi yang Ratih pikirkan justru, apakah kamu menyentuh dia seperti ini? Apakah kamu membisikkan kata-kata cinta yang sama di ranjang hotel itu? "Sayang, kamu tahu enggak? Aku bersyukur banget kamu balik," bisik Arman. "Aku juga,"
Ratih berbalik, menatapnya dengan mata yang seolah basah haru. Aku bersyukur banget bisa lihat kamu lagi. Bisa dicium sama kamu. Bisa disentuh lagi. Ia membiarkan ciuman itu. Bahkan membalas sedikit. Tapi hanya untuk satu tujuan. Membuat Arman percaya bahwa cintanya kembali diterima. Saat Arman tidur, Ratih bangkit diam-diam. Ia mengambil ponsel yang tersambung charger. Kata sandi tetap sama. Dengan jari cekatan, ia mentransfer semua isi chat Arman dan Nadia ke ponselnya sendiri. Kali ini bukan hanya teks, tapi juga voice note. Bahkan foto-foto tubuh Nadia yang dikirim malam-malam. Dan satu video, Arman berbaring telanjang di ranjang hotel, memanggil nama perempuan lain dengan suara berat dan basah. Ratih tak menangis saat melihat itu. Ia tidak marah, ia hanya menyimpannya. Dalam satu folder itu ia borina untuk Dinda dan Ray saat mereka dewasa. Pagi harinya, saat sarapan, Arman bicara soal liburan keluarga. Ia ingin semuanya kembali seperti dulu. Tapi Ratih hanya tersenyum. Ia tahu, suaminya kini seperti orang yang menggenggam ular. Terlalu nyaman, hingga tak sadar sedang dililit perlahan. Aku ingin semuanya normal, Ratih. Kita mulai dari nol. Nol? Ratih menatap mata Arman. Tapi kamu udah terlalu jauh, Man. Nolmu itu terlalu minus buat dimaafkan. Arman mengernyit. Apa maksudmu? Enggak, bercanda kok. Ratih menyuapkan roti, tersenyum manis. Kadang aku ngomong aneh sejak bangun. Efek benturan katanya. Arman tertawa. Tapi napasnya terasa pendek. Dan Ratih tahu, disitulah nikmatnya dendam. Bukan saat membentak, tapi saat menatap mata orang yang kau cintai dan membiarkannya percaya dia sudah menang. Padahal ia sedang digiring pelan menuju kehancuran, langkah demi langkah. Dengan mata terbuka dan cinta yang telah berubah menjadi pembalasan. Hari-hari di rumah kembali seperti biasa, tapi hanya di permukaan. Arman bekerja, anak-anak sekolah, Ratih memasak, membereskan rumah, menunggu suaminya pulang. Tak ada yang berubah, seolah kecelakaan itu hanyalah mimpi buruk yang telah lewat. Tapi di dalam dada Ratih, bukan pemulihan yang tumbuh, melainkan perang. Perang yang dingin, perang yang tanpa suara. Tapi setiap langkahnya diarahkan untuk satu tujuan. Menghancurkan mereka berdua dengan tangan lembut yang dulu pernah menyuapi. Setiap pagi, Ratih mengantar anak-anak ke sekolah sambil sesekali memotret rekam jejak lokasi Arman. Ia mencocokkannya dengan laporan dari seorang kenalan Dita, seorang investigator swasta yang sudah 2 minggu mengikuti Arman tanpa sepengetahuannya dan hasilnya persis seperti yang ia duga, Arman tidak pernah benar-benar kembali. Tiap Selasa dan Jumat malam, ia masih ke hotel yang sama. Kamar berbeda, nama reservasi berbeda, tapi perempuan yang sama, Nadia, seksi, muda, dan sangat percaya diri, terlalu percaya diri untuk ukuran pelakor yang mengira Ratih amnesia. Ratih tidak langsung bertindak. Ia tidak ingin membongkar semuanya. Sekaligus, ia tahu luka yang dalam lebih lama terasa bila ditorehkan pelan-pelan. Maka dimulailah babak pertama, permainan pikiran. Suatu sore, Ratih mengajak Arman duduk berdua di balkon belakang. Udara sore membawa aroma tanah basah. Di tangan Ratih segelas teh panas. Di tangan Arman segelas kopi yang sudah ia racik sendiri. Man, suara Ratih lirih. Aku mimpi aneh belakangan ini. Arman menoleh sedikit gugup. Mimpi apa? Ada perempuan datang ke aku. Di kamar rumah sakit. Dia bisikin sesuatu di telingaku. Tapi mukanya samar. Arman langsung menunduk, mengatur ekspresinya. Apa? Katanya? Ratih berpura-pura berpikir, seolah otaknya bekerja keras menyusun kembali potongan mimpi. Dia bilang, kalau kamu bangun, jangan lupa, lihat isi ponselnya. Kopi nyaris tumpah dari tangan Arman, tapi ia cepat menyembunyikan, kagetnya dengan tawa. Ih, mimpi apaan, Siti? Nonton sinetron mulu ya kamu? Ratih tertawa kecil. Iya, mungkin efek obat juga, tapi sorot mata Arman berubah. Tak tenang. Permainan berikutnya datang malam itu. Ratih meninggalkan ponsel lamanya di kamar mandi. Terbuka.
Di layar tertera notifikasi email. Video dari Hotel 6 City Blues berhasil diunggah ke cloud backup. Arman menemukannya saat keluar dari mandi. "Ratih, ini apa?" Suaranya tinggi. Ratih pura-pura kaget. "Hah? Apa maksudnya?" "Video dari hotel?" "Oh, mungkin itu setting lama. Aku kan backup semua file. Mungkin masih ada rekaman CCTV, rumah atau semacamnya." Arman tak berkata apa-apa. Tapi malam itu ia terlihat gelisah, tak bisa tidur, berputar-putar di ranjang. Dan Ratih tahu, panik pelan-pelan menyusup ke pori-porinya. 2 hari kemudian, Ratih menghubungi Nadia lewat nomor tak dikenal. Suaranya ia ubah sedikit, serak dan dingin. "Berhati-hatilah saat kamu tidur, Nadia. Perempuan yang kamu kira lumpuh, kini berjalan lebih pelan dari bayanganmu, tapi lebih berbahaya dari godaanmu." Lalu ia matikan. Nadia tak bisa tidur seminggu, Arman tak bisa makan, dan Ratih menikmati semuanya. Puncaknya datang di malam minggu. Ratih mengatur makan malam keluarga. Semua tampak biasa. Tapi kali ini ia mengundang keluarga Arman, termasuk adik iparnya dan 2 sahabat Arman dari kantor. Semua duduk mengelilingi meja makan besar dengan hidangan yang lengkap. Ayam bakar, sambal terasi, sayur asam, tertawa, cerita. Seolah ini hanya malam keluarga biasa. Lalu Ratih berdiri. "Ada sesuatu yang ingin aku putar untuk kalian. Aku sedang belajar membuat video keluarga, semacam dokumentasi selama aku di rumah sakit." Semua menyambut antusias. TV dinyalakan. Video mulai memutar. Tapi yang muncul bukan wajah anak-anak, melainkan video kamar hotel. Arman telanjang, Nadia di atasnya. Mereka tertawa, lalu mencumbui satu sama lain dengan kasar dan vulgar. Tanpa malu, tanpa rasa bersalah, semuanya membeku. Arman langsung bangkit menjerit, "Ratih, matikan ini!" Tapi Ratih tetap berdiri, tenang, matanya tajam seperti silet. "Kalian ingin tahu kenapa aku bisa bangkit? Ini jawabannya. Luka yang kalian tanam di tubuhku, kutumbuhkan jadi peluru." Ibu mertua Ratih menutup mulut, menangis. Anak-anak digiring ke kamar oleh suster. Arman membanting remote, tapi terlambat. Semua sudah melihat, semua sudah tahu. Dan Ratih menatap Arman tepat di mata, tak gemetar, tak menunduk. "Kamu pikir aku akan diam selamanya? Kamu pikir perempuan yang kamu tinggalkan di ranjang rumah sakit itu akan tetap tidur? Maaf, Man, aku bangun. Dan aku lebih hidup dari kalian yang merasa menang di atas tubuhku yang lumpuh." Arman tak bisa menjawab. Nadia tak datang malam itu. Tapi video itu sudah dikirimkan ke kantornya, ke keluarganya, ke semua kenalan pentingnya. Bersama satu pesan. "Ini yang kalian sebut wanita karier sukses." Pelakor kelas hotel. Malam itu Arman pergi. Dan Ratih tahu, luka itu kini jadi senjata. Bukan hanya untuk membalas, tapi untuk mengingatkan dunia. Jangan pernah menyangka perempuan yang diam adalah perempuan yang kalah. Karena diam bukan berarti menyerah. Diam adalah cara untuk menyiapkan ledakan yang paling membunuh. 2 minggu setelah video itu meledak, semuanya runtuh. Arman kehilangan pekerjaannya. Reputasinya dicoret dari daftar profesional yang pernah dibanggakan. Investor kabur, proyek-proyek dihentikan. Perusahaan keluarganya membekukan semua akses. Tidak ada satupun yang berdiri membelanya. Bukan karena skandal selingkuh, tapi karena semua tahu. Ia menghancurkan istri yang hampir mati, lalu tertawa dengan pelakornya di atas luka itu. Nadia lebih parah. Ia dipecat dari posisinya di sebuah agensi internasional, diputus orang tuanya, dan tak bisa keluar rumah tanpa menerima tatapan hinaan dari lingkungan sekitar. Semua nama panggilannya berubah. Dulu ia dipuja sebagai perempuan karier, kini dijuluki pelakor kelas ranjang. Tapi yang paling menyakitkan dari semua itu adalah mereka saling menyalahkan. Ratih tahu itu karena diam-diam ia masih mengawasi. Lewat nomor baru, ia menyusup ke grup alumni tempat Nadia pernah tergabung. Ia membaca semua hujatan yang dilemparkan. Ia melihat rekaman tangisan Nadia yang bocor ke media.
Bahkan, ia menyaksikan sendiri video Arman yang dikejar wartawan saat keluar dari kantor kejaksaan. Mukanya pucat, rambut acak-acakan, bajunya lusuh seperti pecundang yang kehilangan segalanya. Dan di tengah itu semua, Ratih tetap berdiri. Bukan sebagai perempuan yang bahagia karena membalas, tapi sebagai perempuan yang akhirnya bebas dari belenggu. Namun ia tahu, ini belum selesai. Ia ingin mereka merasakan kehancuran di ruang paling privat, dada mereka sendiri. Suatu malam, Arman datang ke rumah. Hujan deras, bajunya basah, matanya bengkak. Ia berdiri di depan pintu seperti anjing yang dibuang. Aku cuma mau lihat anak-anak, suaranya parau. Sekali aja. Ratih berdiri di ambang pintu, tidak mempersilakan masuk. Kamu lihat mereka waktu tidur, waktu mereka masih percaya bahwa ayah mereka lelaki paling hebat. Kamu tahu apa yang kamu lakukan dengan itu? Kamu cabik, kepercayaan mereka seperti kamu mencabik tubuhku di belakang. Aku minta maaf. Ratih menatapnya. Wajah lelaki itu dulu adalah tempat ia mencurahkan cinta. Kini hanya bayangan samar dari lelaki pengecut yang bahkan tidak tahu bagaimana caranya jatuh tanpa menyeret orang lain. Kamu tahu, Man, suara Ratih pelan, tapi seperti cambuk. Luka yang kamu beri tidak akan sembuh dengan maaf. Karena ini bukan soal luka lagi. Ini soal harga diriku yang kamu hancurkan. Dan harga dirimu yang aku cabut sampai akar. Arman menunduk. Aku kehilangan semuanya, semua? Ratih mengangguk. Dan itulah keadilan yang tidak bisa diberikan oleh hukum. Tapi bisa diberikan oleh perempuan yang pernah kamu kira akan mati. Arman tak sanggup bicara lagi. Ia menunduk, berjalan mundur, lalu pergi di tengah hujan. Malamnya, Ratih menulis surat untuk dirinya sendiri. Surat terakhir. Penutup. Aku tidak membalas karena ingin menang. Aku membalas karena aku ingin sembuh. Aku tidak butuh mereka jatuh untuk merasa puas, tapi aku butuh mereka tahu bahwa aku tidak bisa dibunuh semudah itu. Sekarang, saat semuanya sudah hancur, aku akhirnya bisa bangun, menghirup udara tanpa beban. Aku bukan istri dari Arman. Aku bukan musuh dari Nadia. Aku adalah perempuan yang pernah hampir mati karena cinta dan bangkit dengan sisa-sisa cinta untuk diriku sendiri. 1 tahun kemudian, Ratih pindah rumah, dekat sekolah anak-anak. Ia membuka toko kue kecil. Tiap pagi menyiapkan pesanan dan setiap malam tidur dengan tenang. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena dendamnya sudah selesai. Dan Arman? Terdengar kabar ia kini menjadi marketing lepas. Hidup seadanya. Tanpa kejelasan. Nadia menghilang dari semua platform. Seperti luka yang malu menunjukkan dirinya di bawah cahaya. Dan Ratih? Ia tidak butuh semua orang tahu kisahnya. Ia tidak menulis buku, tidak membuat podcast. Ia hanya hidup dan membiarkan bekas lukanya menjadi pijakan untuk tertawa. Karena terkadang, kemenangan bukan tentang membuat musuhmu jatuh, tapi tentang berdiri tanpa mereka dan tidak menoleh lagi.